Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. We are from Group A and we will present our project on the topic perancangan aplikasi jasa layanan kebersihan dan perbaikan rumah berbasis teknologi digital. Nama saya Alisa Nur Kamila dengan NIM 14022220251. Nama saya Farah Astila dengan NIM 14022223140 dari kelas AK46 gabungan 01 dan 02. Nama saya Nia Alim dengan NIM 1040223000043. Nama saya Felisa Renata dengan NIM 1040223000022. Saya Muhiban Hidayat Rangkuti dengan NIM 1040223300342. Nama saya Rosan Firdausa Rosmananda dengan NIM 1040223300277. Nama saya Faiza Pusparani di Ningrum dengan NIM 14022223020. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era modern ini, aktivitas masyarakat semakin padat sehingga kesibukan pekerjaan seringkali membuat mereka tidak memiliki waktu untuk membersihkan dan memperbaiki rumah. Padahal, menjaga kebersihan dan perbaikan rumah sangat penting agar kualitas lingkungan tempat tinggal tetap sehat. Karena itu, layanan jasa pembersih dan perbaikan rumah semakin diminati. Jasa pembersih dan perbaikan rumah adalah layanan yang berfokus untuk membersihkan dan memperbaiki seluruh atau sebagian ruangan di dalam rumah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya aplikasi Home Service yang menyediakan jasa pembersih dan perbaikan rumah, pengguna yang sibuk dapat memesan layanan ini secara cepat dan mudah. Aplikasi ini dibuat untuk semua usia dan dapat diakses melalui smartphone, menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Manfaat dari aplikasi layanan kebersihan dan perbaikan yaitu 1. Kemudahan akses yang memudahkan bagi pengguna untuk memesan jasa secara langsung melalui smartphone. Yang kedua, kebutuhan yang meningkat sehingga memerlukan jasa pembersihan dan perbaikan rumah. Dan yang ketiga, teknologi dan inovasi, yaitu pemanfaatan teknologi dalam aplikasi yang membuat proses pemesanan, penjadwalan, dan pembayaran menjadi lebih efisien dan mudah. Tujuannya ialah 1. Perkembangan urbanisasi, yaitu pertumbuhan perkotaan yang cepat menciptakan peluang besar untuk layanan pembersihan dan perbaikan rumah, terutama di kota-kota besar dan daerah perkotaan yang padat penduduk. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat, yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan perbaikan rumah, yang dapat mendorong permintaan lebih tinggi untuk layanan pembersihan dan perbaikan rumah. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekosistem startup. Indonesia memiliki ekosistem startup yang sedang berkembang pesat dengan banyak investor yang mendukung bisnis inovatif, termasuk di bidang jasa layanan. Yang selanjutnya pemicu gagasan. Yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang peduli terhadap kebersihan yang berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang memiliki kesadaran akan kebersihan dan kesehatan. Dari total populasi sebanyak 260 juta jiwa, hanya sekitar 52 juta orang yang memperhatikan kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang kedua, menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam 4 tahun terakhir, penduduk berusia 15 tahun ke atas rata-rata menghabiskan 41,49 jam per minggu untuk bekerja, melebihi batas yang direkomendasikan yaitu 40 jam per minggu. Jumlah tersebut belum mencakup waktu perjalanan ke dan dari tempat kerja maupun pekerjaan tambahan lainnya atau side hustle. Dengan tingkat kesibukan yang tinggi ini, masyarakat seringkali mengabaikan pentingnya menjaga kebersihan dan perbaikan rumah. Selanjutnya ada solusi gagasan. Kami membuat aplikasi berbasis teknologi digital yaitu Panggil Tukang. Panggil Tukang merupakan aplikasi jasa layanan kebersihan dan perbaikan rumah berbasis teknologi digital yang dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki jadwal padat tetap menjaga kebersihan dan kondisi rumah mereka. Dalam kehidupan modern, banyak orang kesulitan meluangkan waktu untuk mengurus rumah karena kesibukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Aplikasi ini menawarkan solusi praktis yang memungkinkan pengguna memesan layanan kebersihan dan perbaikan rumah dengan mudah dan cepat, sehingga mereka dapat menikmati lingkungan rumah yang rapi dan nyaman tanpa harus mengorbankan waktu mereka. Lalu yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam gagasan. Yang pertama adalah tim pengembang aplikasi yang terdiri dari programmer,
desainer UI UX, dan pengelola data yang akan bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola aplikasi agar memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah mitra penyedia jasa kebersihan dan perbaikan rumah yang akan dilibatkan sebagai tenaga profesional yang memberikan layanan langsung kepada pengguna aplikasi. Lalu yang selanjutnya adalah pihak investor atau sponsor yang mendukung pendanaan untuk pengembangan aplikasi serta strategi pemasaran, serta memastikan proyek dapat berjalan secara optimal hingga peluncuran dan operasional. Lalu yang keempat ada pihak pemerintah atau organisasi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja atau UMKM dapat berperan dalam mendukung regulasi, pelatihan, dan sertifikasi penyedia jasa sehingga kualitas layanan yang ditawarkan tetap terjamin. Lalu yang terakhir adalah masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi yang akan menjadi fokus utama dalam proses ini. Pendapat dan kebutuhan mereka akan menjadi dasar pengembangan fitur dan layanan aplikasi Panggil Tukang. Langkah-langkah strategisnya, pertama, tahap perencanaan, melakukan riset pasar, rencana bisnis, fitur utama, dan teknologi. Kedua, tahap pengembangan aplikasi, melakukan desain UI UX, coding, dan pengujian. Ketiga, tahap peluncuran dan pemasaran, melakukan beta test, pemasaran, dan kemitraan. Keempat, tahap skalabilitas dan optimalisasi, yaitu melakukan evaluasi, ekspansi, automasi, dan AI. Yang selanjutnya ada timeline realisasi gagasan. Tahap yang pertama perencanaan, kegiatan utamanya riset pasar, rencana bisnis, fitur utama, dan teknologi. Durasinya bulan 1 sampai bulan 2. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan aplikasi, kegiatan utamanya desain UI UX, coding, dan pengujian. Durasinya bulan 3 sampai bulan 6. Lalu tahap yang ketiga peluncuran dan pemasaran, kegiatan utamanya beta test, pemasaran, dan kemitraan. Durasinya bulan 7 sampai bulan 9. Lalu yang keempat, tahap skalabilitas dan optimalisasi, kegiatan utamanya evaluasi, ekspansi, automasi, dan AI. Durasinya bulan 10 sampai bulan 12. Untuk user interface yang kami rancang itu halaman pertama, halaman login untuk masuk ke aplikasi Panggil Tukang. Halaman kedua itu halaman create account, halaman ketiga itu halaman forgot password, halaman keempat itu halaman beranda, di mana ada dua kategori yang dapat kita pilih, yaitu tukang bersih dan tukang perbaikan. Lalu untuk paymentnya juga dapat dipilih, dapat secara cash, kredit, atau pay later. Lalu halaman kelima itu halaman pemesanan layanan kebersihan dan perbaikannya, di mana ada lokasi tukangnya, ada alamat, ada kosnya, lalu juga ada informasi mengenai tukangnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian terakhir dari materi kami, yaitu kesimpulan. Kesibukan masyarakat modern seringkali menyulitkan mereka untuk menjaga kebersihan dan melakukan perbaikan rumah, meskipun hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Untuk menjawab tantangan ini, aplikasi berbasis teknologi digital Panggil Tukang dirancang sebagai solusi praktis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan jasa kebersihan dan perbaikan rumah secara cepat, mudah, dan fleksibel melalui smartphone. Selain memberikan kemudahan akses, aplikasi ini juga mendukung efisiensi operasional bagi penyedia jasa. Untuk merealisasikan gagasan ini, langkah strategis yang direncanakan meliputi tahap perencanaan, pengembangan aplikasi, peluncuran dan pemasaran, serta skalabilitas dan optimalisasi. Dalam 1 tahun, aplikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap, mulai dari riset pasar hingga ekspansi layanan ke wilayah yang lebih luas. That's all from Group 8 and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.